Perkenalkan, nama saya Mendi Sachi dengan NIM 2315011006 dari Fakultas Farmasi. Jadi, ini adalah foto mama saya, ini adalah foto papa saya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang korupsi. Yang pertama, apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara dalam perusahaan, organisasi, ataupun yayasan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Korupsi juga merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan negara dikarenakan keuntungan status maupun uang. Selain itu, korupsi yang melibatkan perilaku tidak jujur, penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan, serta eksploitasi untuk keuntungan pribadi itu bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam ajaran Buddha, seperti kejujuran, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Kedua, apa saja yang termasuk dalam korupsi dan bentuk-bentuk dari korupsi? Ada banyak hal yang dapat termasuk dalam korupsi. Dan dari sekian banyak jenis korupsi diklasifikasikan menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama itu ada kerugian keuangan negara, yang kedua itu ada suap, yang ketiga itu ada pemerasan, yang keempat itu ada perbuatan curang, yang kelima itu ada penggelapan dalam jabatan, yang keenam itu ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh itu ada gratifikasi. Selanjutnya, terdapat contoh atau bentuk-bentuk dari korupsi, seperti memberi suap kepada pegawai negeri dan pegawai negeri menerima suap, memberi suap kepada hakim dan hakim menerima suap, serta memberi suap kepada advokat dan advokat pun menerima suap. Hal-hal tersebut merupakan contoh dari korupsi. Yang ketiga itu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain korupsi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme telah terkenal di masyarakat luas dengan istilah KKN. Inti dari pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik-praktik yang melanggar hukum, menguntungkan kepentingan pribadi, dan merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, dalam konteks ajaran agama Buddha, diajarkan tentang kebijaksanaan, kasih sayang, dan pembebasan dari penderitaan. Akan tetapi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme itu bertentangan dengan ajaran yang diajarkan dalam agama Buddha. Yang keempat, mengapa korupsi itu harus dibahas dalam agama Buddha? Jadi, korupsi itu harus dibahas dalam agama Buddha karena korupsi itu merugikan banyak orang. Dan juga, korupsi itu bukan hanya salah di mata hukum, melainkan ajaran Buddha juga tidak membenarkan perilaku korupsi. Korupsi merupakan pelanggaran moralitas yang tercermin dalam sila kedua dari Pancasila Buddhis, yaitu Adidana Weramani, yang berisi, aku bertekad melatih menahan diri dari mengambil barang yang tak diberikan. Dari isi sila kedua Pancasila Buddhis tersebut, dapat dilihat bahwa yang dibahas adalah tentang pencurian. Perilaku pencurian yang dalam korupsi itu dapat mendatangkan karma buruk pada kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, korupsi itu harus dibahas dalam agama Buddha agar memberi pengetahuan kepada orang-orang untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Kelima, bagaimana cara menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia? Ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia, yaitu yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan yang ada di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik sektor publik. Yang keempat, membangun kode etik sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, meneliti penyebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Sekian pembahasan saya tentang korupsi. Terima kasih dan bye-bye.